Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series SNBT 2025. Pada video ini kita sudah mulai membahas materi pengetahuan kuantitatif atau PK bagian yang pertama. Di mana pada bagian ini kita mulai membahas fungsi. Sebelum kita ke contoh-contoh soal SNBT 2025-nya, maka kita harus tahu dulu definisi dari fungsi, kemudian domain dan range fungsi, dan yang terakhir nanti ada aljabar fungsi. Dimulai dari definisi. Definisi fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap elemen dari himpunan A. Elemen himpunan A ini disebut domain dengan tepat pada satu elemen dari himpunan B atau kodomain. Jadi yang perlu diingat bahwa fungsi itu memetakan dari domain ke kodomain di mana pasangannya harus tepat satu. A ini harus dipasangkan tepat satu pada himpunan B. Itu pengertiannya yang pertama. Kemudian yang kedua, domain dan range fungsi. Apa itu domain? Tadi domain adalah daerah asalnya. Daerah asal atau domain fungsi Y sama dengan fx adalah nilai-nilai x supaya Y sama dengan fx terdefinisi. Kemudian anggota x ini disebut domain atau daerah asal dan Y disebut dengan range atau daerah hasil. Y-nya disebut range, kemudian X-nya ini disebut domain. Untuk yang berikutnya, aljabar fungsi. Di sini dimisalkan ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx, yang dioperasikan secara aljabar. Maka akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, ada penjumlahan seperti ini, f ditambah g, maka kita bisa mengoperasikan dengan cara fx ditambah gx. Kemudian kalau f dikurangi g, itu juga kita operasikan dengan cara fx dikurangi gx, ada perkalian, ini dikalikan, ada pembagian, kita bagikan. Tetapi yang perlu diingat ketika pembagian itu bagian bawahnya, gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Jika terjadi misal gx-nya itu 0, artinya kan fx-nya itu dibagi dengan 0. Angka berapapun, bilangan apapun, kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Itu sebabnya ketika di fungsi gx-nya ada keterangan tidak boleh sama dengan 0. Ini materi yang perlu kalian ingat. Kira-kira di fungsi itu ada 3 bagian yang harus kalian ingat-ingat. Kemudian kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jika f memenuhi persamaan fx ditambah 2f dalam kurung 8 dikurangi x sama dengan x untuk setiap x bilangan real, maka nilai dari f7 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan itu f7, sementara yang diketahui fx ditambah 2f dalam kurung 8 min x sama dengan x. Maka nilai f7-nya berapa? Di sini kita harus bisa memunculkan f7 dari fungsi yang sudah diketahui. Maka nanti ada dua cara ketika kita akan memunculkan f7, bisa kita ambil dari fungsi yang pertama, fx ini diganti, x-nya diganti dengan 7, atau bisa juga kita mengganti f dalam kurung 8 min x ini kita bikin agar menjadi f7. Ketika kita langsung memasukkan ke yang pertama, fx ini kita ganti dengan 7, maka nanti x yang di belakang juga kita ganti dengan 7. Kemudian ketika langkah kedua, yang akan diganti f7 itu bagian yang belakang. Maka kira-kira 8 dikurangi berapa biar hasilnya 7? Oke, 8 dikurangi 1. Maka sekarang kita bisa memilih nilai x itu, x sama dengan 1, dan x sama dengan 7. Lalu kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaannya, f1, x-nya diganti dengan 1, ditambah 2f dalam kurung 8, x-nya tadi 1, maka kita ganti 1 sama dengan x, x-nya diganti dengan 1. F1 ditambah 2F dalam kurung 8 dikurangi 1 itu 7 sama dengan 1.
kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 7, kita ganti X-nya dengan 7. F7 ditambah 2F dalam kurung 8 dikurangi 7, itu hasilnya 1, sama dengan X-nya diganti dengan 7. Jadilah persamaan kedua. Kita sudah mendapatkan dua persamaan. Ketika ada dua persamaan, kemudian kita akan mencari nilai salah satu dari variabel atau dari nilainya, maka kita lakukan eliminasi dan substitusi. Yang akan kita cari adalah nilai F7, maka yang akan kita samakan koefisiennya itu yang F1. Yang bawah itu 2F1, maka kita bikin yang atas ini berapa biar jadi 2F1 dikalikan 2. Maka semuanya, satu persamaan ini kita kalikan 2 semuanya. F1 kalikan 2, itu jadinya 2F1 ditambah 2 kali 2 itu 4F7 sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2. Kalau yang bawah ini kan dikalikan 1, maka hasilnya tetap. Setelah itu kita eliminasi F1-nya, 2F1 dikurangi 2F1 hasilnya 0, tidak usah ditulis. 4F7 dikurangi F7 hasilnya 3F7 sama dengan 2 dikurangi 7 hasilnya min 5. Maka kita peroleh F7 sama dengan negatif 5/3. Jawabannya yang C. Paham ya? Jadi yang pertama, ketika ada satu persamaan, kemudian kita disuruh mencari nilai dari suatu fungsi, maka kita buat salah satu fungsi yang ada menjadi nilai yang ditanyakan, atau karena di sini ada dua fungsi, ada fungsi fx dan f dalam kurung 8 min x, kita bikin yang belakang juga jadi F7, yang depan juga jadi F7. Kalau sudah, maka kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan itu kita eliminasi dan mendapatkan nilai yang ditanyakan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika F dalam kurung 8/1 plus akar X sama dengan X X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0, maka F4 yang ditanyakan F4-nya berapa? Kita langsung ke pembahasan. Tadi diketahui F-nya itu sama dengan 8/1 plus akar X. Di sini F dalam kurung 8/1 plus X ya. Coba kita lihat lagi ke soalnya. Nah, di sini bukan ada tanda sama dengan, ada kesalahan di penyelesaian. Yang betul itu fungsi dari F-nya adalah 8/1 plus akar X. Jadi di sini tanpa tanda sama dengan. Maka langkah yang pertama, karena yang ditanyakan F4, secara otomatis X-nya itu diganti dengan 4. X yang belakang ini kita ganti dengan 4, kemudian kita akan mencari nilai X yang ada di dalam kurung ini. 8/1 ditambah akar X sama dengan 4. Maka kita bisa memindah 4-nya ini ke bawah, jadinya 8 dibagi 4 sama dengan akar 1 ditambah akar X, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2, tetap kita tulis sama di ruas bagian kiri, bagian kanan, ada bentuk akar, maka bisa kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan. Kalau di sebelah kanan dikuadratkan, maka ruas sebelah kiri juga kita harus dikuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian akarnya ini, akar ketemu kuadrat, itu hilang. Jadinya 1 ditambah akar X, kita akan mencari nilai X-nya. Akar X sama dengan satunya pindah ruas, 4 kurangnya 1 jadinya 3. Kita ketemu lagi akar. Akar bisa hilang dengan cara kita kuadratkan. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan harus dikuadratkan. Akar X kuadrat jadinya X, kemudian 3 dikuadratkan, itu hasilnya 9. Jadi, nilai X-nya adalah 9. Jawabannya yang D. Ingat ya, di sini fungsinya F dalam kurung 8/1 ditambah akar X. Bukan ada tanda sama dengannya. Sama dengannya cukup 1, penghubung antara fungsi sama dengan X. Kita langsung ke soal yang ketiga.
Di antara tabel berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah. Kita ingat-ingat lagi definisi dari fungsi. Fungsi itu memetakan dari domain ke kodomain dengan syarat harus tepat satu. Atau cara lebih mudahnya ketika kita mau membedakan itu termasuk fungsi atau tidak, kita lihat domainnya. Kalau ada domain yang sama, itu berarti bukan termasuk fungsi. Domain di fungsi itu harus beda-beda. Contoh yang A, di sini kita lihat ada 3. Oh, di bawahnya lagi kok ada 3. Tetapi hasil Y-nya, yang satu hasilnya 1, yang satu hasilnya negatif 1. Maka ini bukan termasuk fungsi. Karena ketika fungsi, domain yang sama, nanti kodomainnya juga harus sama. Sementara di sini terdapat domain dari X ada 3, ini ada 3, tetapi hasil di kodomainnya pasangannya itu berbeda. Itu berarti bukan fungsi. Kemudian yang B, kita lihat apakah ada nilai yang sama. Oh, ada 0 dan 0, tetapi hasil di Y-nya itu berbeda. Berarti ini juga bukan fungsi. Yang C, ada negatif 2, ada negatif 2, hasilnya berbeda, bukan fungsi. Kemudian yang D, ada negatif 1, ada negatif 1, tetapi hasilnya atau kodomainnya berbeda, maka ini juga bukan fungsi. Yang terakhir, adakah domain yang sama? Oh, tidak ada. Berarti yang termasuk fungsi atau menyatakan Y sebagai fungsi X itu yang E. Kita lihat keterangannya. Ciri-ciri bukan fungsi Y terhadap X adalah nilai X-nya ada yang sama. Jadi dilihat nilai X-nya, apakah ada yang sama? Ketika ada yang sama, berarti bukan fungsi. Tetapi ketika nilai X-nya berbeda, itu fungsi. Jadi yang merupakan fungsi Y terhadap X adalah opsi E. Soal berikutnya masih seputar fungsi. Jika A anggotanya A, B, C, D, kemudian B itu anggotanya negatif 1, 0, 1, dan 2, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi A ke B adalah, kita lihat ketika akan membedakan fungsi A ke B, maka langkah pertama kita harus bisa membedakan mana domain dan mana kodomain. Mana yang akan kita anggap domain itu apakah yang A atau yang B. Karena fungsi dari A, maka domainnya adalah A. Jadi yang di bagian depan itu harus anggota dari A, bukan yang anggota dari B. Karena perintahnya fungsi dari A ke B, maka A-nya yang harus di depan, anggota A ini yang harus di depan. Kemudian langkah berikutnya kita lihat apakah anggota A ini ada yang double. Kalau ada yang double berarti bukan fungsi. Kita teliti dari mulai yang jawaban pertama. Ada A, B, B, C. Oh, ada yang sama, B sama B. Maka ini bukan termasuk fungsi. Kemudian yang kedua kita lihat apakah ada domain yang sama. Ada C, kemudian C lagi, B dan A. Maka ini juga bukan fungsi karena ada C yang double. Jawaban berikutnya, A, B, C, D. Oh, ini berbeda ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Kemungkinan ini fungsinya karena domainnya berbeda-beda. Tapi kita lihat di kodomain apakah angkanya sama? Min 1, min 1, min 1, min 1. Tidak masalah ketika kodomainnya angkanya sama semua. Yang penting yang sama itu bukan domainnya. Jadi C ini merupakan fungsi. Kemudian kita lihat yang D. Yang D ini bagian depannya malah yang angka. Padahal angka itu anggotanya B. Jadi ini bukan fungsi dari A ke B, tetapi fungsi dari B ke A. Sama yang E juga, itu yang depan malah anggotanya B. Maka ini bukan fungsi dari A ke B.
Jawaban yang tepat adalah C. Kalau untuk fungsi dari A ke B. Kita lihat di pembahasan. Opsi A dan B bukan fungsi karena terdapat absis yang sama. Absis itu domain ya, yang menyatakan nilai X-nya. Kemudian opsi D dan E adalah fungsi dari B ke A. Karena tadi yang di depan itu anggota dari B, maka fungsi dari B ke A. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan fx kuadrat ditambah 10 sama dengan negatif 7fx untuk fx sama dengan 3 min x, maka X1 ditambah X2-nya berapa? Oke, kita mari selesaikan bersama. Kita punya tadi fungsi fx-nya itu 3 min x. Kemudian persamaan yang akan kita cari itu fx kuadrat ditambah 10 sama dengan negatif 7fx. Maka kita ganti fx ini, setiap fx yang ada di persamaan kita ganti dengan 3 min x. Kita substitusikan. Substitusikan fx sama dengan 3 min x ke dalam fx kuadrat ditambah 10 sama dengan min 7fx. Kita ada fx, kita ganti dengan 3 min x, dikuadratkan, di sini tetap dikuadratkan, ditambah 10, ini juga kita tambah 10, dikurangi 7, fx-nya itu 3 dikurangi x. Kemudian kita operasikan 3 min x dikuadratkan, ingat caranya bukan 3 pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 ya, tetapi ketika ada perpangkatan seperti ini, maka kita operasikan jadi 3 min x dikalikan 3 min x. Arti dari kuadrat ini, 3 min x kalikan 3 min x. 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kalikan min x hasilnya min 3x, kemudian min x kalikan 3 hasilnya min 3x juga. Negatif x dikalikan negatif x. Ada negatif kali negatif hasilnya positif. X dikalikan x hasilnya x kuadrat. Maka di sini sudah kita peroleh 9 min 3x artinya min 6x ditambah x kuadrat. Ini merupakan hasil perpangkatan yang depan ditambah dengan 10, maka di sini 10. Negatif 7 kalikan 3 negatif 21, ada negatif kali negatif positif, 7 kalikan x 7x, kita operasikan bersama. Yang positif, pangkat tertinggi itu ada di depan. Pangkat tertingginya berapa dari persamaan ini? X kuadrat. Maka X kuadrat ini yang akan kita taruh di depan. X kuadrat, kemudian X pangkat 1. X pangkat 1-nya ada negatif 6x dan ada 7x ini. Pindah ruas jadinya negatif 7x ditambah 9. Ditambah 10, negatif 21 pindah ruas jadinya 21 sama dengan 0. X kuadrat min 6x dikurangi 7x min 13x. Ditambah 9 tambah 10 tambah 21 hasilnya 40. Dari persamaan ini yang ditanya adalah X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 ini bisa kita gunakan rumus min B per A. Maka kita harus bisa mengidentifikasi mana yang sebagai B dan mana yang sebagai A. Kalau A itu adalah koefisien yang nempel dengan X pangkat 2. Kalau B itu koefisien yang nempel dengan X-nya, X pangkat 1. Ini yang depan A, yang belakangnya B, dan paling belakang yang tanpa variabel itu namanya C. Maka kita peroleh B-nya negatif 13, A-nya itu 1. Negatif ketemu negatif positif, 13 dibagi 1 hasilnya 13. Maka jawaban yang tepat X1 ditambah X2 adalah jawaban yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini soal fungsi tetapi kita harus menggunakan logika juga. Jika F adalah nilai pekerjaan, maka jika F adalah himpunan pekerjaan, maka notasi F ke R diartikan
Pekerjaan R ini hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan dari F. R hanya dapat diselesaikan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan dari F. Di sini diketahui beberapa fungsi, kemudian kita disuruh menentukan urutan menyelesaikan pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan D. Jadi intinya pekerjaan ini bisa dikerjakan dengan cara bagaimana? Kita akan melihat satu persatu dari yang diketahui. A ini bisa dikerjakan setelah kita mengerjakan C atau B. Kalau di sini himpunan kosong, maka B ini bisa dikerjakan sembarang. Tidak ada syaratnya. C ini bisa dikerjakan setelah F. Kemudian untuk D, untuk memperoleh D maka harus menyelesaikan A dan B. Untuk memperoleh E harus menyelesaikan A dan B. Sementara F ini bisa dikerjakan setelah kapanpun. Di sini karena himpunan bilangan kosong. Jadi ketika kita akan mengerjakan D, langkah yang kita lakukan dulu yang mana? D ini bisa kita selesaikan ketika kita sudah menyelesaikan B. Berarti ada D, ada B. Kemudian B ini bisa dikerjakan setelah himpunan kosong. Maka yang pertama kemungkinannya D ini bisa dikerjakan setelah kita menyelesaikan yang B. Kemudian bisa juga D ini diperoleh setelah kita menyelesaikan A, dan A ini bisa diselesaikan ketika kita menyelesaikan B. Selain itu, A ini bisa diselesaikan setelah menyelesaikan C. Kemudian C ini juga bisa diselesaikan setelah kita, atau C ini bisa diperoleh setelah kita menyelesaikan dari F. Maka ada 3 kemungkinan untuk bisa menyelesaikan D. Kita kerjakan dulu F-nya, baru ke C, baru ke A, dan baru ke D. Atau cara yang kedua, kita bisa menyelesaikan D setelah kita mengerjakan A. A ini bisa diselesaikan setelah kita mengerjakan dari B. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan D atau memperoleh D setelah kita menyelesaikan B. Kalau setelah B itu himpunan kosong. Kita lihat dari opsi yang memuat 3 persamaan ini. Yang A apakah benar? F, C, A, D. Oh, ternyata nomor 1 benar. Kemudian E, B, D. Ada tidak E, B, D? Tidak ada, berarti 2 salah. Yang ketiga, BAD. BAD ada atau tidak? BAD-nya ada, maka yang ketiga juga benar. Kemudian BD, ada enggak persamaan di sini yang menunjukkan BD? Tidak ada, maka jawaban yang benar adalah yang pertama dan nomor 3. 1 dan 3, yaitu yang jawaban B. Soal terakhir untuk materi fungsi. Fungsi f dan g didefinisikan fx sama dengan x ditambah a per x min a untuk x tidak sama dengan 1 dan gx sama dengan bx kuadrat dikurangi 3. Apakah F2 kalikan G2 itu hasilnya kurang dari 0? Kita punya 2 persamaan atau 2 pendapat ya, ketika yang A itu kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Kemudian kondisi yang kedua, A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0. Kita akan mengecek dari pernyataan 1 dan 2 ini, apakah kita bisa menjawab kalau F2 kalikan G2 itu kurang dari 0. Kita teliti satu persatu. Kita mulai dari mengecek yang pertama,
A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Ini pernyataan yang pertama ya. A-nya kurang dari 5 dan B-nya kurang dari 1. Yang ditanyakan kan F2 dan G2. Maka kita ganti Fx ini dengan F2. Ketika X-nya diganti dengan 2, maka setiap kita ketemu X, kita substitusikan angka 2. 2 ditambah A per 2 min A. Kemudian untuk G-nya itu BX kuadrat, maka kita ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 3. Sekarang kita punya dua persamaan F2 dan G2. Kita pilih salah satu yang akan kita uji apakah yang F2 atau G2-nya. Nah, di sini saya ambil yang akan saya cek dulu adalah G2-nya. Maka kita punya persamaan G itu kan mengandung B. Maka yang B yang akan kita lihat nilainya. B dikurangi 1. Padahal di sini 4B. Ketika B ini kita kalikan 4, maka satunya juga kita kalikan 4. Sekarang kita punya bahwa 4B itu kurang dari 4. Padahal di persamaan itu bukan hanya 4B, tetapi 4B dikurangi 3. Maka di sini kita tulis 4B dikurangi 3. Ketika yang ruas kiri itu kita tambah dengan negatif 3, maka ruas kanan juga harus kita kurangi dengan 3. 4 kurangi 3 itu 1, 4B dikurangi 3. Di sini 4B dikurangi 3 kurang dari 1. Kurang dari 1 artinya 4B min 3 itu kurang dari 0, nilainya kan negatif. Kemudian kalau dari 0 sampai 1, itu nilainya positif. Karena kita membagi 4B kurang dari 3, 4B kurangi 3 kurang dari 1. Itu bisa kita pecah, 4B dikurangi 3 kurang dari 0, kemudian dari 0 sampai kurang dari 1. Kalau yang kurang dari 0 itu negatif, sementara untuk yang dari 0 sampai 1 itu nilainya positif. Maka kita punya nilai G2 bisa positif atau negatif. Maka F2 kalikan G2 bisa lebih dari 0, bisa juga kurang dari 0. Maka pernyataan satu saja tidak cukup. Kemudian kita lihat untuk pernyataan yang kedua, B-nya lebih besar daripada 0. Kita yang cek yang B-nya saja ya. B lebih besar dari 0. Di sini B-nya kita kalikan 4, jadi 4B. Kanannya juga kita kalikan 4. 0 kalikan 4 itu 0. Makanya di sini tetap 0. Kemudian 4B dikurangi 3. Maka ruas kanan juga dikurangi 3. Kita punya sekarang 4B dikurangi 3 lebih besar dari min 3. Atau bisa kita pecah lagi jadi bagian negatif dan positif. Bagian negatifnya min 3 kurang dari 4B kurang dari 3 kurang dari 0. Min 3 kurang dari 4B dikurangi 3 kurang dari 0. Ini bagian yang negatif. Di mana 4B min 3 itu nilai G2-nya. Ini negatif. Kemudian untuk 4B dikurangi 3 lebih dari 0, itu G2-nya berarti lebih dari 0, lebih dari 0 artinya positif. Maka nilai G2 ini bisa positif atau negatif juga, sehingga F2 dikalikan G2 lebih besar dari 0, atau bisa juga nanti F2 kalikan G2 itu kurang dari 0. Maka pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Tadi persamaan 1 tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup. Sekarang kalau kita coba gabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita lihat tetap mengecek salah satu ya. Saya ambil contoh yang B-nya. Kalian nanti boleh menggunakan cara yang berbeda. Coba cek bagian A-nya. Nah, di sini pernyataan yang pertama, B kurang dari 1. B kurang dari 1. Sementara pernyataan yang kedua, B-nya ini lebih dari 0. Kalau kita gabung,
maka akan menjadi B itu antara 0 sampai 1. B itu antara 0 sampai 1 ya. Kemudian di sini sudah kita tuliskan B itu antara 0 dan 1, 0 kurang dari B kurang dari 1. Karena nilai G2-nya itu 4B-3, maka kita harus bisa memunculkan G2-nya yaitu 4B-3 dengan cara dari B ini, langkah pertama kita kalikan dulu dengan 4, kanan dan kirinya juga kita kalikan 4, 0 kalikan 4 itu 0, kemudian 1 dikalikan 4 itu 4. Setelah kita mendapatkan 4B, ini kan belum cukup memenuhi untuk nilai G2. Karena nilai G2 itu 4B dikurangi 3. Maka kita kurangkan negatif 3. Kalau di tengahnya kita tambah dengan negatif 3, kanan dan kirinya juga kita tambah dengan negatif 3. 4 dikurangi 3 hasilnya 1, 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. 4B-3 itu nilai G2-nya, sementara bagian sini min 3 sampai 1. Negatif 3 kurang dari G2 kurang dari 1, kalau kita pecah, itu bisa menjadi dua bagian, ada bagian yang negatif, ada juga bagian yang positif. Jadi, kalau min 3 kurang dari G2 kurang dari 0, itu kan bagian yang negatif. Tetapi kalau G2 atau 0 lebih kecil sama dengan G2 kurang dari 1, itu bagian yang positif, maka di sini benar bahwa nilai G2 bisa positif atau negatif, maka F2 kalikan G2 itu juga mempunyai dua kemungkinan, bisa positif dan negatif. Artinya, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Maka dari semua ini, coba kita kembali lagi ke soalnya. Jawaban yang A, pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini juga salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Ini juga salah. Sementara yang D, baik pernyataan 1 saja maupun 2 saja, cukup menjawab pernyataan. Juga salah, yang paling tepat adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus lebih berhati-hati karena kadang ketika kita tidak teliti dalam membaca jawaban, itu kita sudah menghitung secara tepat tetapi kurang lebih memahami dari jawaban yang disediakan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.